tes tes. Duh, lama banget rasanya ya. Eh, Channel ini nggak update video karena mungkin memang saya juga udah lama nggak trading sebenarnya, libur. Tapi nggak apa-apa lah. Mumpung punya balance, lalu ada sedikit waktu luang bisa di depan komputer, kita coba belajar lagi. Di sini hanya ada beberapa pair sih, nggak banyak. Dan ini juga karena efek tadi pagi ini saya merhatikan ini, saya jarang-jarang buka pair-pair yang ya nggak begitu familiar lah alasannya ya. Saya biasanya hanya Euro USD, lalu ada GBP USD, paling itu aja sih, kita buang aja lah. Jadi lagi-lagi ya paling belajar menganalisa. Cuman memang menariknya kalau trading itu di gold ya, di emas gitu ya. Selain pergerakan harganya yang cukup lumayan, tapi juga bikin dak dikduk gitu. Kita ini saya ambil ke time frame H4 ya. Oke, sepertinya trennya lagi turun di H4 karena emang dominasinya harga lebih cenderung turun. Cuman ketika ini biasanya sih ala saya tuh hanya begini-begini aja sih. Saya kurang suka dengan warna ini, kita ganti deh warna biru, agak ditebalkan dikit lah. Nah, karena dia trennya sedang turun, maka garis trennya juga turun. Nah, turun di sini jadi bergerak turun. Cuman ketika harga mencoba untuk bergerak naik, jadi garis tren ini terbreak out gitu. Nah, jadi kemudian identifikasinya apa benar ini tren sudah berubah gitu kan. Jadi uptrend mungkin begitu. Lalu kalau seandainya ini berandai-andai, kalau seandainya kita identifikasi kita bahwasanya tren sudah berubah ke arah uptrend, ya tentu garis trennya juga harus naik dari yang paling terendah ke harga rendah berikutnya. Nah, kenapa saya tertariknya di sini nih? Ini jangan-jangan memang posisinya, nah ini di sini cenderung naik, kemudian koreksi, naik lebih tinggi dari harga sebelumnya, naik lagi lebih tinggi dari harga sebelumnya, naik lagi sedikit sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, kemudian turun. Nah, dan ini betul-betul mendekati trendline, garis tren itu. Apa kira-kira kemungkinan harga akan kembali merangkak naik ke area sini? Nah, ini yang menarik. Jadi mungkin alasan-alasan ini yang kemudian bagi-bagi teman-teman trader menyimpulkan, oh ini ada kemungkinan harga akan naik gitu. Jadi ketika memutuskan untuk masuk ke pasar itu sudah jelas, punya analisa, punya penguat gitu. Jadi seperti itu kemungkinannya. Nah, ini sedikit menarik nih sepertinya. Saya coba turun ke time yang lebih kecil lah, ini malah cenderung turun ini. Nah, garis tren yang kita tarik tadi ini dia nih kan, kita mendekati dia sebenarnya. Nah, ini dia. Apa kemungkinan juga akan naik seperti itu? Ini kalau di font ini enggak, saya lebih cenderung melihat ininya sih. Nah, yang memang, tapi ini di H1 ya. Kemudian kalau kita di euro, nah kalau ini pakai EMA nih, ini salah satu indikator standar bawaan MetaTrader 4. Ini trik ini sebenarnya temen yang ngasih, maksudnya bagaimana sih cara menganalisa gitu. Nah, kalau ini kita lihat ya, nah ini ada EMA 200 gitu loh. Jadi di sini kelihatan ya, harga masih di bawah EMA, berarti tren sedang turun. Tapi ini ada kondisi
harga ketika harga sudah mampu breakout area EMA. Nah, teknik yang diberikan oleh teman saya itu sesimpel sesimpel apa ya, simpel lah pokoknya gitu loh. Dia bilang gini, ketika sudah breakout kan, jadi ini dia menganggap tren sudah berubah di A4. Nah, ketika harga kembali ke harga area EMA ini titik ideal untuk ngebuy di sini nih, gitu loh. Jadi hanya begitu ya. Dan dia kalau ngebuy memang stop lossnya agak lumayan jauh kemungkinan. Ya ini ada, nah ini dia EMA 50. Jadi kemungkinan stop lossnya di sini jauh ya memang ya. Tapi itu kan tergantung teknik masing-masing gitu. Tapi kenapa saya pasang ini karena itu gitu. Karena ini udah saya buat template, gampang, tinggal ubah template jadi standar ya, template begini itu aja. Nah ini kesini, ini yang menarik sebenarnya ini kalau kita melihat dari empat. Cuman terus terang saya ngeri kalau pinggulnya agak bikin dak dikduk gitu, dak dikduk gitu. Lalu biasanya ini kan teknikal. Katanya trader itu kan yang keren itu ada teknikal ada fundamental gitu kan, terutama dari rilis data. Yang sederhananya itu ya, berdasarkan rilis data. Oke, saya coba tarik dulu. Kita coba lihat nih rilis data. Kita lihat ini saya pakai tradingeconomic.com karena di beberapa situs penyedia jadwal rilis datanya ada yang beberapa yang memang sulit kita akses dengan posisi kita yang ada di Indonesia gitu. Ini ada jamnya sudah saya sesuaikan dengan jam kita di Indonesia. Lalu kita lihat, nah apa dek? Oh iya, adik foto. Iya. Awas jatuh ya. Iya. Oke, dah. Tengok kan sama bunda. Tengok kan sama bunda ya. Awas jatuh, pelan-pelan. Biasalah ada anak kecil. Si adik lagi belajar jadi fotografer kayaknya. Ayahnya difoto-foto. Nah jadi di sini, nah ini biasanya seperti ini. Kita lihat. Nah, saya tidak begitu paham dengan rilis-rilis data yang seperti ini sebenarnya. Tetapi seringkali biasanya rilis data itu berpengaruh terhadap pergerakan harga. Nah, saya kalau nggak salah itu gimana ya maksudnya ya, mengapa kalau fundamental itu untuk menjawab mengapa harga bergerak, nah si teknikal untuk menjawab kapan kita akan masuk ke pasar, kira-kira begitu. Dari sisi fundamental paling itu aja sih kalau saya. Nah kayak gini, saya sebenarnya pengen entry ini, cuman kayaknya kok nggak ada yang menarik ya, pergerakannya gitu-gitu aja. Bukan gitu-gitu aja sih, cuman kayaknya pelan-pelan aja. Jadi karena udah lama nggak update video, jadi ini memang saya juga belajar lagi, belajar lah sedikit-sedikit lagi, belajar lagi. Ini, nah ini mungkin masih di sini. Sebenarnya kalau bahasa para analis yang udah trader yang udah expert itu biasanya kan menunggu trigger gitu kan. Nah, saya gini, ketika ada hentakan harga yang cenderung kuat gitu kan, contoh misalnya seperti ini, kayak gini nih, yang full body atau memang bodinya panjang kayak gini, itu biasanya baru berani untuk memutuskan masuk ke market. Cuman biasanya kalau saya kalau di gold itu paling malah sampai ke time frame nya 5 menitan gitu atau ke 15 menitan. Jarang saya pakai time frame yang lebih besar karena angka stop lossnya juga akan lumayan gitu kan. Toh kalau seandainya saya memutuskan entry di sini, saya harus meletakkan stop loss saya paling tidak di sini, area support terdekatnya di sini kan. Nah di sini. Jadi kalau kita hitung itu, nah tuh berapa tuh, 1699 kan.
hitungannya gimana ya? Kalau soal menghitung resiko, teman-teman pasti pada paham semua lah ya. Nah, jadi gitulah kan, ini agak jauh resikonya, jadi memang kadang-kadang itu. Oke, ini tidak berani, lalu ke pound sterling juga nggak berani karena harga sepertinya cenderung pelan, walaupun sebenarnya ini harusnya udah jam-jamnya market Eropa, Amerika malahan ya, udah malam itu. Lalu nggak berani, nggak ada keputusan. Dan ini juga, ini sebenarnya ini kalau ngikuti teori dari teman saya itu, kita ideal untuk entry buy, ideal. Tapi saya juga bukan salah satu penganut analisa versi EMA 200 ini, jadi saya nggak akan entry. Jadi malam ini no entry. Nah, saya belajar kembali, mulai yang sudah pernah dipelajari terdahulu. Mudah-mudahan di waktu ke depan kita bisa update video lagi sambil entry ya, tradingnya sambil ada entry, dikduk, baik loss maupun profit. Kan biar bisa belajar bareng-bareng. Ini sebenarnya asik, sebenarnya enak ini. Kalau dari sini saya setuju sebenarnya untuk entry buy ini. Atau apa nak? Oh ya ya. Atau haruskah menunggu sampai jam 1 malam nanti? Ada VOMC minutes. Apa sih isinya? Nah, ini. Sebenarnya di sini ada nggak sih bahasa Indonesianya? Ada pilihan bahasa Indonesia nggak ya kalau login atau apa gitu? Kayaknya nggak ada pilihannya bahasa Indonesia nih. Nah, nggak tahu nih ada pengaturan bahasa Indonesia atau enggak. Ini. Tapi ya itulah mungkin yang akan jadi faktor penggerak harga nanti. Atau harus menunggu jam 1 malam ya? Jam 1 malam kayaknya enakan tidur ya. Oke ya, jadi segitu aja dulu. Nanti di lain waktu mudah-mudahan bisa update lagi deh videonya, karena channelnya udah mati suri. Udah lama banget gak upload video. Oke, jadi saya rasa cukup segitu aja. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam.